وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار لله تعالى. Kita kemarin sudah pada pembahasan hadis yang pertama, yaitu hadis tentang masalah niat. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang hadis yang kedua, ya. Hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan annahu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاه يتتاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Apa hadis tersebut? Jadi dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Umar. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Umar.
radhiyallahu anhu, seperti hadis yang tadi, innamal a'malu binniyat, yang meriwayatkan juga Sayyidina Umar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi dzata yaumin. Ketika kami sedang duduk, ya. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari. Id tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Maka muncul di hadapan kita seorang laki-laki syadidu bayadis thiyab, yaitu dia memakai pakaian yang sangat putih, bersih. Paham? Dia memakai pakaian yang sangat putih, bersih. Syadidu sawadi sya'ar. Kemudian dia juga mempunyai, atau dia rambutnya juga sangat hitam. Ya. La yura alaihi asarus safar. Tidak nampak dari orang tersebut asarus safar. Maksudnya bahwa dia dalam perjalanan jauh. Biasanya kita kalau orang baru datang dari perjalanan jauh, akan muncul bagi dia asarus safar. Akan muncul bagi dia orang ini dalam perjalanan jauh. Misalnya, apalagi di zaman itu. Ya, orang melakukan perjalanan jauh di zaman itu dengan menggunakan misalnya onta. Berkilo-kilo. Mereka menggunakan onta. Tentu ketika mereka sampai di satu tempat, akan terlihat bagi mereka bahwa mereka dalam perjalanan jauh, misalnya. Dari segi pakaian, ya, dari segi penampilan, seperti itu. Tapi ini tidak nampak bagi dia, orang tersebut, asarus safar. Bahwa dia baru saja dari perjalanan jauh. Nanti diceritakan di akhir hadis bahwa ini adalah siapa? Adalah Jibril. Ya, nanti Rasulullah mengabarkan di akhir hadis bahwa ini adalah siapa? Adalah Jibril. Seperti yang kita ketahui bahwa para malaikat itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tercipta dari cahaya. Malaikat merupakan makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Mereka bukan laki-laki maupun bukan perempuan, ya. Mereka tidak seperti manusia yang melahirkan, ya. Nah, adapun kalau misalnya ada malaikat yang berwujud seperti bentuknya laki-laki, kata ulama, bisa jadi seorang malaikat berbentuk dengan seorang laki-laki yang tampan, tapi tanpa alat kelamin. Tapi tanpa alat kelamin. Nah, di sini malaikat, ya, malaikatu Jibril muncul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia memakai pakaian yang sangat bersih. Ya. Pakaian yang sangat bersih. Kata
ulama, dan di sini ada dalam hadis ini dalil. Dalam hadis ini ada dalil tentang kita memperbagus penampilan kita. Dianjurkan kita untuk memperbagus penampilan kita ketika kita menghadapi para ulama. Ketika kita menghadap para ulama, ya, orang-orang soleh, atau bahkan seorang raja, dianjurkan kita memakai pakaian yang rapi, pakaian yang bagus. Ya, kita menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu agama, usahakan kita memakai pakaian yang rapi. Ya, pakaian yang tidak mengeluarkan misalnya bau yang tidak enak misalnya. Karena kita duduk di tengah-tengah orang misalnya, iya kan? Biasanya majelis kan berkumpul orang di situ. Maka dianjurkan kita dalam keadaan bersih. Nah, di sini kemudian Umar mengatakan wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada satupun dari kami yang mengetahui dia siapa. Nah, dia tidak nampak bagi dia asarus safar. Tidak nampak bagi laki-laki tersebut bahwa dia dalam perjalanan jauh. Walaupun seperti itu, ya, walaupun dia tidak nampak bagi dia perjalanan jauh, kita para sahabat ini tidak ada yang mengetahui siapa dia. Kita para sahabat tidak ada yang mengetahui siapa orang tersebut. Kenapa? Nah, biasanya kalau misalnya tidak dalam perjalanan jauh, biasanya orang di situ, ya kan? Tapi ini satu pun dari para sahabat yang duduk bersama Rasulullah tidak mengetahui siapa dia. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dan yang lebih membuat para sahabat itu aneh, ketika itu dia tidak diketahui oleh siapapun. Ya, tidak diketahui oleh para sahabat yang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Akan tetapi apa? Laki-laki yang memakai pakaian yang putih bersih ini, yang mempunyai rambut yang hitam, langsung duduk di hadapan Nabi. Langsung duduk di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Jadi dia menyandarkan apa? Rukbataihi, lututnya di depan lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lututnya dia pertemukan dengan lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya di pahanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita akan sebutkan bahwa ini adalah siapa? Adalah Jibril. Ini adalah siapa? Adalah Jibril. Jibril itu seperti yang kita ketahui bahwa dia muncul sama Rasulullah terkadang dengan dalam bentuk rupa yang asli. Ya, tidak dalam bentuk rupa yang asli. Jibril muncul sama Rasulullah dalam bentuk yang asli sebanyak 2 kali. Jibril muncul di hadapan Rasulullah dalam bentuk yang asli
sebanyak dua kali. Pertama ketika Rasulullah masih kecil. Yang kedua ketika pada waktu peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika berada di Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Dan ini yang dimaksud di dalam firman Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ya. Artinya Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk yang asli ketika juga pada waktu berada di Sidratul Muntaha. Jibril ini mempunyai 600 sayap. Jadi Jibril ini mempunyai 600 sayap. Malaikah kadang muncul kepada manusia dalam bentuk burung. Dalam bentuk burung. Jadi dia kadang muncul sama manusia dalam bentuk burung. Terkadang juga dalam bentuk manusia dengan apa? Dengan bentuk yang tampan. Yang tampan. Seperti yang nampak, jadi bukan cuma nabi. Kadang kepada wali. Seperti yang nampak kepada seorang sahabat yang bernama Al-Irbad ibn Sariyah. Seorang sahabat yang bernama Al-Irbad ibn Sariyah. Ketika Al-Irbad ibn Sariyah ini sudah tua umurnya, sudah tua umurnya, dan merasa lemah pada badannya, dia takut akan fitnah bagi dirinya. Apa yang dia lakukan? Maksudnya dia takut jangan sampai dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Ya, jangan sampai dia meninggalkan hal-hal yang wajib. Keadaan yang seperti itu membuat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innahu dha'ufa jismi wa raqqa admi fa'akbitni ilaika ghaira maftunin. Katanya apa? Ya Allah, saya punya badan ini semakin lemah katanya. Dan tulangnya saya semakin tipis. Maka cabutlah nyawaku. Dia meminta supaya dicabut nyawanya. Ghaira maftunin. Supaya dicabut nyawaku dan saya bukan dalam keadaan fitnah. Seperti yang kita jelaskan. Apa itu fitnah tadi? Dia takut fitnah, artinya dia takut jangan sampai dia meninggalkan perintah Allah atau akan terjadi di dalam hatinya sifat menentang bagi Allah. Itu yang dia takuti. Maka dia berdoa seperti itu. Ya Allah, ya, maka badanku ini semakin lemah dan tulangku semakin tipis. Maka fa'akbitni, maka ambillah nyawaku ghaira maftunin, dalam keadaan bukan fitnah. Jadi dia sudah berharap mati dalam keadaan baik. Maka muncul bagi dia seorang laki-laki yang tampan, yang memakai baju warna hijau. Muncul bagi dia laki-laki yang tampan, yang memakai baju warna hijau. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, la taqul hadza. Janganlah engkau katakan hal tersebut. Kemudian Al-Irbad ibn Sariyah mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Madza aqulu ya ibna akhi?" Kalau begitu, apa yang saya akan katakan? Kalau misalnya saya tidak boleh berdoa, tidak bisa berdoa seperti itu. Allahumma fa'akbitni. Ya Allah, ambillah nyawaku. Sekarang kalau saya tidak berdoa seperti itu, apa yang saya katakan?
dia tanya sama laki-laki yang tampan tersebut. Nah, maka laki-laki tersebut mengatakan, Kulillahumma hassinil amal wa ballighil ajal. Artinya, ya Allah, hassinil amal. Maka hendaklah perbuatan saya diperbaiki, ya Allah. Perbuatan saya dianggap menjadi sebuah ketaatan, wa ajilil wa ballighil ajal, dan hendaklah dalam keadaan seperti ini ajal saya menimpa saya. Ajal saya menimpa saya. Kemudian Al-Ibad bertanya, "Man anta yabna ahi?" Siapa engkau? Ya, siapa engkau? Dia menyangka dari manusia. Kemudian apa dia katakan? Ana Rata'il. Dia rupanya malaikat yang namanya Rata'il. Ya, dia malaikat yang namanya apa? Rata'il. Ini apa tugasnya Rata'il ini? Rata'il ini tugasnya mencabut kesedihan dari hati orang-orang beriman. Itu tugas. Jadi Rata'il punya tugas apa? Nah, mencabut kesedihan dari hati-hati orang beriman. Ini terjadi di Masjid Bani Umayyah, Jami Bani Umayyah di Damaskus. Jadi malaikah ini merupakan makhluk Allah yang latif, yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Kalaupun dia punya sayap itu bukan seperti sayap burung yang bisa dipegang. Ya, dia altafu minar rih, lebih latif lagi daripada angin. Ya, lebih halus lagi daripada angin. Tapi terkadang malaikah ini bisa berubah bentuk. Ya. Nah, adapun jin, begitu juga. Ya, Allah ciptakan dia dalam bentuk apa namanya? Latifah, yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Tapi terkadang jin ini dia berubah bentuk. Kadang jadi apa namanya? Manusia, kadang jadi ular, kadang jadi burung, kadang jadi kucing, kadang jadi anjing. Nah, jin kafir paling suka bentuknya jadi anjing hitam. Jin kafir paling suka bentuknya jadi anjing hitam. Bahkan jin terkadang bisa jadi berbentuk seperti wali. Paham? Berbentuk maksudnya dengan bentuk seorang wali. Jasadnya maksudnya, fisiknya. Sekali lagi, kalau orang tidak berpegang teguh dengan agama kan bahaya. Tiba-tiba muncul jin dengan bentuk misalnya wali fulan. Langsung dia bilang, tahu usah kamu orang sholat. Kamu orang sudah baik apa semua. Tentu kalau orang tidak belajar ilmu agama langsung dia percaya. Tapi kalau orang belajar ilmu agama langsung dia tahu ini bukan wali tersebut. Ini pasti jin. Seperti yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Paham? Ketika syaitan, iblis, datang sama dia menggoda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia bilang, ya Abdul Qadir, sekarang dia bilang saya tidak wajibkan lagi bagimu sholat. Ya. Langsung apa yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Langsung dia ambil sendal, dia lempar itu cahaya. Nah, dia ambil sendal, dia lempar itu cahaya tadi itu. Jadi dia ambil sendal, dia lempar cahaya tersebut.
Jadi apa namanya? Dari mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengetahui bahwa ini adalah jin? Tentunya dengan ilmu agama. Yang pertama dia sudah paham. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah yang menciptakan cahaya, Allah tidak serupa dengan cahaya. Allah yang menciptakan api, Allah tidak serupa dengan api. Allah yang menciptakan kegelapan, Allah tidak serupa dengan kegelapan. Dan begitu seterusnya. Ketika cahaya itu muncul, dia tahu ini bukan Allah, ini makhluk. Karena terbuat dari cahaya. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kemudian orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Antash al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Ini seperti yang kita jelaskan sudah. Ini namanya tadi apa? Hadis Jibril. Panjang ini hadis. Jadi tidak bisa kita kasih hadis ini malam semua. Tidak bisa kita habis. Kalau kita di Palu ini sudah jam berapa? Mau jam 10. Kalau di Jakarta ini baru mau jam 9. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu ketika engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'ruf, ya. Makna dua kalimat syahadat itu yang kadang dibahas di mukhtasar, ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah yang menciptakan manusia, Allah tidak serupa dengan manusia. Allah yang menciptakan cahaya, Allah tidak serupa dengan cahaya. Allah yang menciptakan kegelapan, Allah tidak serupa dengan kegelapan. Ya, kayak gitu. Jadi itu cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah yang menciptakan manusia, Allah tidak serupa dengan manusia. Allah yang menciptakan cahaya, Allah tidak serupa dengan cahaya. Allah yang menciptakan malaikah, Allah tidak serupa dengan malaikah. Allah yang menciptakan jin, Allah tidak serupa dengan jin. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak boleh disifati oleh tempat. Allah tidak boleh disifati oleh arah. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi cara kita beriman kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah itu ada.
Ya, Allah itu ada, tapi akal dan pikiran kita tidak dapat menjangkau Allah. Jadi puncak pengetahuan seseorang tentang Allah, seperti kata Imam Ahmad Ar-Rifai, ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi bila kaifin wala makan. Kata Imam Ahmad Ar-Rifai, puncak pengetahuan seseorang tentang Allah yaitu dengan dia meyakini bahwa Allah itu ada bila kaifin, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, wala makan, dan ada tanpa tempat, ya, dan ada tanpa tempat. Jadi itu cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan kalau ada orang yang mengatakan Allah serupa dengan makhluknya, ada yang mengatakan Allah serupa dengan cahaya, dia tidak mengenal Allah. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan Allah serupa dengan makhluknya, dia tidak mengenal Allah. Kalau ada yang bilang Allah itu cahaya, dia tidak menyembah Allah. Dia menyembah sesuatu yang dia bayang-bayangkan di kepalanya. Ada yang mengatakan Allah berada di atas langit, bersemayam di atas ars. Dia tidak menyembah Allah. Dia menyembah sesuatu yang dia bayangkan. Nah, ada yang bertanya, Ustadz, kalau presiden, kita tahu di mana tempatnya. Jadi kita percaya dia ada. Tapi Allah, Ustadz bilang, ada tanpa tempat. Bagaimana itu? Ya kan? Kita jawab, kalau presiden, itu makhluk. Terikat oleh tempat. Di mana Fikri Bajuber? Karena saya presiden ini. Di mana Presiden Fikri Bajuber? Di depan kamera sementara mengajar. Tempat saya di depan kamera. Saya makhluk dan tempat ini makhluk. Allah yang menciptakan tempat, maka tidak dikatakan Allah di mana. Yang menciptakan tempat tidak dikatakan di mana. Ketika dikatakan secara akal sah bahwa Allah itu ada, tanpa disifati oleh tempat, tanpa disifati oleh arah, tanpa disifati oleh waktu. Sebelum menciptakan tempat, arah, dan waktu, sah secara akal tidak Allah itu ada. Sah. Ya. Kalau ada orang yang bilang, saya tidak bisa membayangkan. Memang Allah tidak bisa dibayang-bayangkan. Tapi secara akal sah. Ketika sah secara akal kita katakan, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa waktu, tanpa disifati oleh sifat-sifat makhluk, sebelum menciptakan tempat, sebelum menciptakan arah, sebelum menciptakan waktu. Nah, begitu juga sah secara akal kita katakan Allah ada, sudah sempurna dengan sifat-sifatnya setelah menciptakan tempat, setelah menciptakan arah, setelah menciptakan waktu. Jadi ini akidah kita. Mensucikan Allah dari sifat makhluk. Dan ini akidah guru-guru kita. Contoh, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, Kiai Hasyim Asy'ari menjelaskan dalam kitab yang namanya Risalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut bahwa beliau berkata, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, al-munazzahu aniz zamani wal makan, yang mana Allah maha suci daripada waktu, maha suci dari tempat, maha suci daripada arah. Itu siapa? Kiai Hasyim al-Asy'ari. Siapa lagi? Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad dalam kitab yang namanya Nasaihud Diniyah. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, wa anna Allah Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala munazzahun, maha suci, anil makan, daripada
tempat. Wa aniz zaman, daripada waktu. Wala yushbihul akwan. Wa an musyabahatil akwan, dan daripada penyerupaan al-akwan, segala sesuatu yang ada. Wala tuhitu bihil jihad, dan Allah tidak diliputi oleh arah-arah. Itu cara kita beriman kepada Allah. Bukan dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala, bukan diyakini seperti itu. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di satu tempat, berada di arah atas, bersemayam di atas ars, atau kata-kata yang mana kata-kata tersebut ada penyerupaan Allah dengan makhluknya. Sekarang kalau ada yang bertanya, Allah ridho, kita ridho. Bagaimana itu? Ya kan? Kalau seperti itu dikatakan kan, Allah meridhoi kita. Kita juga dikatakan kita ridho. Itu apa? Kata ulama, ittifaqun fil lafzi dunal makna. Hanya bersepakat dalam bentuk lafaz, tapi berbeda makna. Kalau ridhonya kita dengan makhluk, ridhonya kita ditunjukkan dengan alat. Biasanya orang kalau ridho sama Ipur, saya senang sama dia, saya bantu dia, saya senyum sama dia, ya kan? Saya tunjukkan sifat ridho saya kepadanya. Tapi ketika dibilang radhiyallahu anhu, Allah meridhoi fulan, bukan berarti seperti makhluk yang tersenyum, yang menggunakan alat. Itu merupakan apa? Di sini perbedaan antara para ulama memanai sifat ridho. Ya. Kalau dalam sebagian ulama mengatakan apa itu? Asar itu merupakan asar daripada sifat Allah. Bekas daripada sifat atau akibat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keridhaan Allah bukan seperti ridhonya makhluk. Ridhonya Allah yaitu dengan tanda-tanda yang terjadi sama seseorang. Seperti dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, Allah akan memberikan dia pemahaman tentang masalah agama. Maka tandanya ridho Allah itu bagaimana? Orang belajar ilmu agama. Bukan berarti tandanya ridho Allah yaitu terjadi bentuk fisik dan lain-lain. Yang mana Allah maha suci dari semua itu. Faham ini? Faham ini? Oke. Hadis qudsi itu yaitu merupakan makna dari Allah Subhanahu wa taala tapi lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'an itu adalah seperti lafaz Al-Qur'an yang ada itu yang diambil oleh Jibril daripada Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Qur'an yang ada itu seperti itu yang diambil oleh Jibril dari Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan di langit pertama. Itu yang dikenal dengan istilah para orang-orang Syarah dengan apa? Malam Nuzulul Quran. Nah, tidak benar perkataan Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Nah, kata-kata bersemayam itu menunjukkan tempat dan Allah Maha Suci dari semua itu. Akidah Yahudi itu mengatakan Allah berada di atas ars, bertempat di atas ars. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi tidak boleh dikatakan Allah bersemayam di atas ars. Tidak boleh. Siapapun yang mengatakan,
yang mengatakan ini dokter Ustaz. Al-ibratu bisyara, yang jadi patokan itu apa? Syara, kebenaran. Bukan sosok. Walaupun dia dokter, tapi kalau salah kita bilang salah. Menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan mayoritas umat Islam, kita juga katakan salah. Ada lagi? Jadi orang yang mengatakan Tuhan bersamayam di atas ars, itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak? Namanya Allah, sahabat yang bertemu dengan malaikat. Al-Irbad. Siapa yang bertemu dengan malaikat Rata'il? Ya. Namanya Al-Irbad Ibn Sariyah. Pengertian hadis qudsi saya sudah jelaskan tadi. Jadi dia lafaz dari Rasulullah, tapi makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz dari Rasulullah, tapi makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada lagi? Rasulullah kasih tunjuk kepada kita bagaimana tanda-tanda bahwa Allah ridho sama kita. Banyak petunjuknya. Misalnya salah satunya itu hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan tanda bahwa seseorang Allah dalam keadaan Allah ridhoi, yaitu dia semangat belajar ilmu agama untuk menjadi ahli fikih atau bantu dakwah ini misalnya. Faham? Itu bagian daripada apa? Nah, bahwa Allah meridhoi dia dalam keadaan baik. Ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Insya Allah majelis pada malam hari ini. Insya Allah ketemu pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi hadis ini tetap kita lanjutkan. Tahlil, kemudian ada pertanyaan, tidak ada kan? Tahlil, kemudian salawat kepada Nabi. La Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke. Terima kasih semuanya. Insya Allah untuk majelis berikutnya, kalau tidak ada halangan, minggu depan. Ya, minggu depan pada jam yang sama. Insya Allah Ta'ala. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ya Mbak, silakan ditutup. Mbak Aga.